yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bu Tut dan teman-teman semua. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Guru, masih semangat hari ini? Masih semangat? Masih. Iya. Iya, Pak mampu pada semangat nih. Oke. Baik, sebenarnya saya agak grogi tapi saya berusaha untuk mengendalikan emosi saya ya. Nah, selanjutnya Ibu. Ya, tujuan aksi nyata pada hari ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah tujuan hari ini. Ya, Bapak Ibu Guru, saya ingin bertanya, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya ingin bertanya, Bapak Ibu Guru setuju nggak apabila pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Setuju? Setuju, baik. Nanti saya akan tanyakan alasannya ya. Yang kedua, pemberian hadiah mampu meningkatkan prestasi siswa. Bapak Ibu Guru setuju tidak? Pemberian hadiah? Tidak. Iya, baik. Setuju. Tapi, oke, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bapak Ibu Guru setuju tidak? Tidak. Betul tidak. Oke. Bapak Ibu Guru yang lain? Setuju. Oke, Bu Man setuju. Ada jawaban lain? Tidak. Baik. Yang terakhir, seorang guru berperan sebagai teman. Setuju tidak? Setuju. Oke, semuanya setuju. Iya. Baik, pertanyaan yang pertama. Kita bahas tadi siapa yang mengatakan setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Iya, baik, Bu Man silakan. Alasannya Bu Man. Ya, silakan Bu Man. Terima kasih atas waktunya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya itu saya sangat setuju karena pengalaman saya waktu masih tahun 79 saya masih SD, tidak ada guru tidak memberikan hukuman kepada siswa. Contohnya kalau tidak membuat PR kita berdiri di depan kelas sambil angkat kaki satu, pengen digising dipegang. Nah itu dulu, ya itu dulu zaman saya dari murid. Akhirnya dengan diberikan hukuman yang seperti itu, setiap ada PR saya tidak berani tidak membuat. Nanti ada efek jerah terhadap saya, bukan saya saja juga termasuk dengan teman-teman yang lain. Sepulang sekolah, ini pangsing nengkleng, muka yang PR. Jadi rame-rame kita berkelompok bikin PR, bikin tugas dari guru. Itu zaman saya dulu ya. Tapi sekarang beda, ya beda sekarang. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Bu Man. Baik, hanya Bu Man kan yang tidak setuju, yang setuju? Saya setuju. Iya, baik, Ibu cantik ini setuju ternyata. Iya. Silakan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa apabila di kelas itu ada kesepakatan dalam apabila
jelas sebelumnya ada kesepakatan di kelas itu. Nah, terima kasih atas waktunya. Baik, ada kesepakatan. Iya. Iya, Pak Markus setuju juga. Ya, silakan diberikan alasannya. Setuju. Iya, kenapa setuju Pak Markus? Karena pengalaman saya dulu sebagai murid, guru saya dulu di SD sering, kalau saya salah, termasuk dari SMP dulu Pak Betawi pernah beliau menghukum tiang di depan. Tapi sampai sekarang saya tidak dendam sama guru itu, karena guru itu selalu mengarahkan ke hal-hal yang positif. Begitu pandangan saya ketika beliau memberikan hukuman begitu. Tidak dendam, walaupun guru memarahi, karena guru itu bertujuan untuk memperbaiki kedisiplinan kita, belajar kita supaya lebih meningkat begitu. Iya, baik. Tadi setujunya karena satu kesepakatan, kedua karena disiplin ya, ada efek jerah untuk kita. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah mampu meningkatkan prestasi siswa. Tadi siapa yang setuju ya? Iya, ibu juga setuju. Iya, silakan. Pemberian hadiah mampu meningkatkan prestasi siswa. Ini pengalaman saya pribadi ya. Iya, ada kesepakatan. Saya bisa tahu yang lainnya mau dia setuju atau tidak. Yang jelas saya setuju dengan pemberian hadiah itu. Contoh, pada saat saya mengikuti persemijar, sebelum mereka bertanding, saya selalu mengiming-iming kepada anak, siapa nanti yang dapat juara, baik juara 1, juara 2, juara 3, saya beri hadiah, saya ajak kalian makan-makan ke restoran, saya begitu kan. Jadi mereka semangat. Jangan ngalih, pangutayan aja makan, aja ibu aja kengken caranya jadi pemindang zaman juara seperti itu. Contoh seperti tadi, mereka saya berikan iming-iming baru open, satu pun kalian dapat juara, mampu meraih dapat memboyong piala, satu orang saja dapat memboyong piala ke sekolah, saya berikan hadiah semuanya. Jadi tanpa pengawasan saya sedang proyek, kemudian anak-anak saya ada di lapangan, dia betul-betul memang tekun melakukan latihan. Terus pas jam istirahat saya tengok ke sana, saya kira dia bermain-main, oh ternyata tidak. Jadi saya berikan saran, kamu harus tetap terus latihan ya, raih hadiah dari saya ya. Saya motivasi Bu ya. Ya, sebagai motivasi beliau. Nanti kalau pas saya tidak hadir datang ke sini, kamu tidak boleh bermain. Risikonya kalau ada yang bermain, kamu pasti akan cedera karena kamu menggunakan alat. Karena mereka rata-rata kelas 8 dan kelas 11, jadi beranilah saya lepas dia. Ya kalau pas sakit terus terang tidak berani saya lepas dia. Nah seperti itu. Jadi mereka saya berikan apresiasi seperti itu, sehingga semangatnya semakin menggebu-gebu untuk latihan. Masalah menang dan tidaknya kita lihat aja nanti di lapangan, karena Badung Open itu memang sungguh sangat berat sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, ini gurunya semangat, pasti siswanya semangat juga ya. Ada lagi yang setuju pemberian hadiah mampu meningkatkan prestasi siswa? Ada? Tidak? Yang tidak setuju? Leon setuju. Ya, yang tidak setuju, oke baik. Ini Suhui. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya menjawab sedikit mungkin berbeda dari Bukan, bukan berarti Tian ingin tidak mengurangi rasa hormat gitu ya. Jadi yang masih berada pada tingkat belum setuju kalau hadiah itu mampu meningkatkan prestasi. Kenapa? Karena itu cenderung, kalau kita lihat dari sisi negatif, itu akan cenderung anak itu membawa sampai ke depan akan seperti itu. Jadi mereka akan mau melakukan sesuatu kalau mereka dikasih sesuatu gitu. Nah ini yang dia pikirkan. Mungkin dia akan lebih cenderung mengapresiasi daripada memberi hadiah. Itu aja sih. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Adanya sikap ketergantungan gitu Bu ya. Iya. Oke.
Ada lagi yang tidak setuju? Berarti semuanya setuju-setuju saja ya. Iya, baik. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar? Setuju? Setuju? Oke, Pak Gede. Silakan berikan alasannya. Kenapa setuju Pak Gede? Iya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Iya. Terima kasih Bu Purwa dan teman-teman sekalian. Bu Kiri, Pak. Bu Kiri, ya ingat yang dengan Bu Purwa, sorry Niki. Mengenai pertanyaan seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagi Titian sendiri mungkin kebanyakan teman-teman sangat setuju karena kita di sini diberi status sebagai seorang guru. Berarti kita harus mampu menghilangkan kegelapan seseorang untuk menuju ke terangan. Itu kalau kita kaji dari segi sugro Pak Mangku, segi keagamaannya. Nah, berarti solusi apapun kita harus mampu memecahkan masalah-masalah siswa yang dihadapi. Nah, itu tergantung kembali lagi kepada kita sebagai seorang guru, sebatas mana kecenderungan kita dalam hal menghadapi siswa. Dalam kelas pun kita bisa terlebor hingga hilang dari hal seperti itu, tapi ujungnya kita sebagai guru itu untuk merubah siswa dari solusi-solusinya yang ada untuk mampu kita pecahkan dan kita terapkan ke depan agar lebih baik. Itu tujuan kita semua. Demikian Dumun yang bisa yang disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang persilakan. Ini semua. Iya, tepuk tangan untuk Pak Gede ya. Jadi beliau sangat setuju kalau kita yang memberikan solusi untuk siswa-siswa kita yang bermasalah. Ada lagi jawaban lain mungkin sebagai pembanding? Tidak? Bu Jessica? Ya senyum-senyum aja Ibu ini ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Didi. Jadi kalau di sini kan di situ dituliskan harus mampu memberikan solusi. Saya belum cukup setuju karena kalau untuk harus mampu itu sepertinya menjadi beban tersendiri bagi guru ya. Sedangkan kita semua di sini kan pasti memiliki keterbatasan. Nah untuk itu sebagai seorang guru ketika ada siswa yang memiliki masalah, ketika kita tidak mampu untuk memberikan solusi, kita dapat berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih. Jadi kita bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Jessica. Jawabannya bagus sekali. Bu Jessica belum setuju. Iya, karena kita semua masih punya kekurangan dan harus berkolaborasi dengan teman-teman lain. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Seorang guru berperan sebagai teman. Siapa yang setuju? Iya, Omangku lagi. Silakan. Iya, nggak apa-apa Omangku. Iya, silakan. Terima kasih Bu Neng. Iya. Kenapa saya mengatakan bahwa saya setuju seorang guru itu bisa sebagai teman? Karena dalam kitab Hindu di sastra ya disebutkan Pasaran deh Pasaran. Iya, ada. Ketika anak itu bayi, mereka dianggap sebagai raja, ya. Ketika dia sebagai anak, dia sebagai pelayan. Dan ketika mereka remaja, mereka harus kita perlakukan sebagai teman, jangan kita bentak-bentak mereka karena mereka sudah memiliki pengertian, sudah mulai beranjak dewasa berpikir. Cara kita menasehati tidak lagi keras, ya itu yang saya sampaikan dalam wisata yang pernah saya baca. Betul. Iya, tepuk tangan dulu Pak Mangku. Ini berdasarkan niti sastra. Iya. Jadi kita seorang guru bisa berperan sebagai seorang teman bagi murid. Oke. Ada jawaban lain? Ada yang setuju lagi?
Yang tidak setuju, Bapak Uwi, biar tidak ngantuk, silakan. Ya, terima kasih waktunya. Mungkin sih saya setuju dan tidak setuju ya. Karena sebagai guru, sebagai teman, kita tetap memosisikan di mana kita bisa memosisikan sebagai teman, di mana tidak. Kalau kita memposisikan teman terlalu lebih, malahan kita tidak ada wibawanya sebagai guru. Karena zaman anak sekarang, kalau namanya teman, tapi kalau kita saling teman kan bisa saling ngejek, saling bully. Takutnya kalau kita tidak bisa menjadi guru dengan memposisikan kita sebagai teman di sama mahasiswa, itu yang takutnya nanti siswa akan susah kita didik. Itu takutnya. Apalagi zaman sekarang siswa itu tidak etikanya dan tata karamanya kurang. Sering saya sebagai guru olahraga mungkin nomor tadi yang bilang mendisiplinkan anak itu saya setuju sebenarnya. Tapi mungkin dengan kurikulum sekarang mungkin mau nggak mau kita harus turunkan tensinya. Karena pendidikan yang saya alami dulu memang betul, saya sebagai orang di lapangan sering juga dihukum keras. Saya dulu di SMK ya, gua bilang kasarnya guru olahraga itu paling kasar, sebalik. Tidak ada kata halusnya. Kalau kita terlambat pagi datang, pasti akan jalan bebek dari pintu gerbang sampai di kelas. Yang kedua, kalau kita ngantuk, mungkin kita akan tidur di lapangan, pakai alas. Alasnya apa? Tasnya kita bawa. Itu, tapi saya merasa tidak pernah dendam sama guru itu. Karena apa yang kita ambil, karena kita salah dari apa yang kita lakukan. Menurut saya memang benar dulu, tapi sekarang kembali pada kurikulum, mau nggak mau kita harus mengikuti hukum yang ada. Itu yang kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketut. Iya, jawabannya bagus sekali ya. Benar sekali Bapak Ibu, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi kita harus perhatikan juga kodrat zaman dan kodrat alam dari murid itu. Ya, baik, itulah pertanyaan pemantik. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih semangat? Oke, kita screening dulu ya. Silakan Bapak Ibu kita berdiri. Oke, kita joget-joget sebentar, meregangkan tubuh kita.
Iya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seru? Seru? Oke, nanti berikutnya kita akan nonton dan eksekutif lagi. Oke, selanjutnya. Iya Bapak Ibu, sampailah kita pada positive mindset. Jadi berpikir positif. Ya. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Iya, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itulah budaya positif. Silakan selanjutnya. Iya, konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif itu ada 6. Ya, yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Lalu yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, selanjutnya. Nah, kita belajar membayangkan sekarang ya. Bapak Ibu, sekarang instruksinya adalah mencari teman. Boleh teman sebelah? Iya. Terus. Boleh teman sebelah, ya, silakan cari pasangannya, ya. Kita akan belajar membuka, bukan membuka baju, ya. Ya, tapi cobalah buka. Jadi di sini Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu, ya, akan saling rayu. Iya. Merayunya ini merayu positif ya, jangan merayu yang negatif ya. Nah, coba genggam tangan Bapak Ibu seerat-eratnya. Iya, genggam. Bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu ini adalah benda yang sangat berharga, yang tidak bisa Bapak Ibu hilangkan dari kehidupan Bapak Ibu. Genggam, bayangkan, ini adalah hal yang sangat berharga bagi saya. Gitu. Tidak bisa, jangan sampai orang lain mengambilnya. Gitu ya. Nah kemudian teman Bapak Ibu yang di sebelah ini, silakan rayu teman yang tangannya digenggam. Dia mau, dia membuka tangannya. Boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi. Buka, boleh silakan. Kemudian, ayo dong buka, ayo dong, boleh silakan. Dia mau membuka nih. Silakan bayangkan apa yang Bapak Ibu rasakan. Apakah ada tangisan, ada tawa dan lain sebagainya. Ayo silakan, coba kita main nih. Iya boleh. Dia udah. Silakan dicoba. Ya. Mana? Ayo coba. Iya. Ya coba sebagai sampel ini Bu Wayang silakan dengan Bu Mang. Nah, ayo. Ya coba ini ya. Semangat sekali Wayang. Ya itu lagi dua. Ayo sini. Oke, ya. Genggam tangannya. Bu Mang yang genggam tangan, kemudian boleh deh Bu Wayang yang genggam tangan, ya. Nanti Bu Man yang merayu, gimana caranya biar kebuka itu tangannya? Ya, kan itu hal yang berharga. Apakah Ibu memberikan begitu saja, ataukah Ibu mempertahankan? Iya, silakan. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Tolong buka tangannya. Buka. Buka dong. Ya, nggak mau. Ya, cara yang kedua.
Silakan, boleh marah, boleh membentak, boleh gimana? Mau nggak dibuka? Nggak bisa juga. Oke, berarti buat pertanyaannya ya. Iya, oke. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Bu Man ketika jadi dengan merayu, dengan keras, dengan lembut, dia juga tidak mau. Ya dalam arti kan mesti ada perasaan tidak ada kecewa. bagaimana perasaan Bu Wayan? Senang. Nah ya silakan kembali. Ya itu ya. Jadi sesuatu yang berharga, yang Bapak Ibu dapat pertahankan sedemikian rupa, rasanya bahagia tidak? Ada kebahagiaan tidak? Ada. Aduh mantap dipertahankan. Angkat sejuang ya itu ya. Nah kemudian yang tidak bisa membuka, ada rasa kecewa. Nah itulah nanti akan menjadi sebuah pedoman dalam cerita-cerita kita berikutnya. Ya, silakan berikutnya. Iya, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti Bu Man tadi, buka. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita percaya bahwa realita kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya berkata berbeda. Realita kita berbeda. Gitu ya. Paham Bapak Ibu? Iya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, paham ya? Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak bisa. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar? Benar? Tadi ya. Ayo. Nah, coba cara lain ya. Ya, tetapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi teori kontrol mengatakan model berpikir menang, dan menang. Ya, disiplin positif. Ya jawabannya udah ditanyakan. Maunya saya nanya dulu. Ya, oke. Disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Bapak Ibu, apa bayangan Bapak Ibu tentang disiplin positif? Pak Supi mungkin bisa memberikan jawabannya.
Dewi kayak guru di kelas ya. Kalau ada murid lain-lain itu yang ditunjuk. Enggak kok, enggak. Disiplin positif dari namanya saja disiplin positif. Jadi disiplin yang mengarah ke hal-hal yang positif, yang kebaik. Jadi semua tindakannya harus berdasarkan ke hal yang baik. Kalau simpelnya menurut yang seperti itu mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dewi. Iya, terima kasih. Disiplin. Iya. Ada lagi jawaban lain? Iya, oke, silakan. Sudah ada. Iya, silakan. Oke, baik yang sedikit. Jadi hampir sama dengan Pak Supi, namun dia menurut yang disiplin positif itu adalah menerapkan disiplin dengan cara-cara yang positif. Karena terkadang kita adalah menerapkan disiplin, terkadang ada cara yang mungkin bisa dianggap kurang positif gitu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Iya, Pak, silakan. Terima kasih Niki. Hampir sama dengan teman-teman yang lain tadi Niko, cuma yang menekankan disiplin positif itu adalah kesadaran siswa untuk melakukan kesalahan apapun atau hal-hal apapun dari dalam dirinya sendiri, dan dia itu mau merubah dari dirinya sendiri. Kita cuma bisa mengarahkan dan memberikan saran. Seperti itu, sekian dan terima kasih. Iya, benar sekali. Terima kasih Pak Gede ya. Baik, disiplin positif di depan sudah ada ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya. Jadi ada kesadaran diri dari anak-anak ya untuk melakukan disiplin. Baik, selanjutnya. Ya, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah sering kita dengar, ya. Kemudian sudah kita lakukan juga dalam P5, ya, apalagi menjadi visi sekolah kita. Ya, apa itu? Profil pelajar Pancasila. Ya, ada nyanyiannya Bapak Ibu? Ada? Ya, bisa nyanyi? Ya, oke, coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita gerakan ya sedikit ya Ibu ya. Ayo kita gerakan. Ya boleh sambil duduk ya. Ayo kita gerak-gerak sedikit. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Iya, nyanyian ini sering saya gunakan di kelas ya. Biasanya untuk mengawali pembelajaran ya. Baik, nilai-nilai kebajikan universal itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan utama kita dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Ya, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, nah dari tadi pemaparan saya, ya ada perilaku yang termotivasi oleh nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin positif dan sebagainya. Ya, itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak-anak berbuat salah, ya.
kemudian seperti Buman katakan dihukum, diberikan hukuman. Nah, jadi dia akan merasakan efek jerah sehingga dia akan termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, besoknya tidak lagi melakukan. Ya. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Ya, seperti yang Buman katakan juga. Jadi kalau diberi hadiah itu dia melakukan sendiri, ada motivasi perilaku. Selanjutnya adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini kata Pak Gede ini ya. Jadi mereka punya kesadaran sendiri. Itulah motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini apa kira-kira bedanya? Ya, ya, ini berdasarkan bagan tadi, ya, ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, kontekstual di sana ya, salah ketik saya, ya, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, benar Buman? Ketika diberikan hukuman itu direncanakan atau tidak? Tidak. Kemudian bersifat satu arah, ya hanya keinginan guru. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Nah, sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Ya. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini ada contohnya ya. Konsekuensi atau hukuman. Nah, ini ada kalimat-kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan Bapak Ibu pilih yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Akan karena datang terlambat. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk? Iya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki. Tidak kena ini. Satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, selanjutnya lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pada saat jam PJOK. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Nah, ini dia. Hukuman apa konsekuensi? Ini membingungkan nih. Konsekuensi apa hukuman? Ya apa olahraga? Konsekuensi apa hukuman? Menurut saya konsekuensi karena di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan. Iya, oke. Kesepakatan. Iya. Konsekuensi. Iya, benar sekali. Ini adalah konsekuensi karena pada jam pelajaran PJOK. Iya, memang konsekuensinya adalah lari karena memang sudah sepakat. Iya, benar sekali. Terima kasih Bapak Oka. Iya, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu berpengaruh tidak? Untuk jangka panjang dan jangka pendek. Mengapa?
Kenapa kira-kira? Kalau tidak dapat sertifikat. Iya, berarti berpengaruh ya Bapak Ibu ya untuk nanti akan menjadi ingatan. Ya Ibu ini ngajarin lomba, ubi manik kemana dia? Juga ada jangka panjangnya ya. Diingat-ingat terus. Kemudian penghargaan tidak efektif, benar apa tidak? Ya. Apakah penghargaan itu tidak efektif? Kenapa kira-kira? Efektif, membuat adanya motivasi. Iya, oke, baik. Penghargaan merusak hubungan, benar atau tidak? Penghargaan ini merusak hubungan, benar atau tidak? Oh, kalau berlebihan. Oke, nah pasti ada rasa iri, ada rasa kecewa, benar tidak? Iya, ada di penghargaan ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa? Benar? Iya. Lanjut, penghargaan mengurangi kualitas. Benar? Benar? Bisa hilang kualitasnya? Iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Benar? Penghargaan mematikan kreativitas. Meningkatkan. Oke, berarti salah itu ya. Lalu penghargaan menghukum. Benar? Penghargaan itu menghukum kan? Oh iya. Benar atau tidak? Tidak. Lanjut, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Oke, selanjutnya. Iya, sekarang kita ke keyakinan kelas. Nah tadi Bapak Ibu begitu banyak yang saya jelaskan mengenai hukuman, konsekuensi, lalu ada restitusi, kemudian disiplin positif dan sebagainya. Nah semua itu berhubungan dengan keyakinan kelas. Ya. Nah di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak Ketua, ya silakan. Ya. Semangat ini Pak Ketua. Ya, silakan. Terima kasih Bu Sri Yanti yang menyatakan bahwa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati oleh semua siswa-siswa yang membuat kita sebagai guru cuma menjalankan saja bila ada salah satu dari siswa itu melanggar yang telah disepakati. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua yang tercinta. Ada lagi? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada? Silakan. Tadi Pak Ketua, sekarang Bu Ketua. Oke, karena nggak ada yang katakan, dia katakan dia bercepat. Ya, jadi kalau keyakinan, namanya saja sudah yakin gitu ya. Jadi akan mengandung unsur-unsur kebajikan yang universal di dalamnya. Contoh, ini keyakinan yang berada di luar misalkan ya. Kenapa kita harus pakai helm gitu? Apakah itu karena ada kesepakatan antara kita dengan polisi sehingga kita menggunakan helm? Sesungguhnya kan tidak begitu. Karena kita yakin bahwa kalau kita menggunakan helm, tentu itu akan membawa keselamatan buat kita. Jadi ada unsur-unsur kebajikan di sana, gitu Bu. Iya, terima kasih Bu Ketua. Iya. Ini sudah mengacu pada pertanyaan berikutnya ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya ini. Ternyata sudah jam 3. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Tadi sudah dijawab oleh Bu Ketua ya. Karena kita yakin untuk menjaga keselamatan. Jadi bukan peraturan ini Bu Ketua.
Bukan. Oke. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Pak Ketua lagi? Iya, silakan. Iya. Mengapa kita memiliki menggunakan masker mencuci tangan setiap saat? Nah, itu kalau kita kembali kepada peristiwa COVID, memang itu diwajibkan untuk terhindar diri kita dari penyakit. Sedangkan kalau zaman sekarang dan sekarang pun masih orang memakai masker dan cuci tangan. Kalau memakai masker, dari segi keamanan sehari-hari kita akan udara yang kita hirup itu akan bersih jika dibandingkan orang tidak memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, karena dari kecil kita juga diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Cuci tangan berarti sebelum tidur itu sudah merupakan suatu kebiasaan yang mesti kita lakukan dalam sehari-hari dalam hidup kita di masyarakat. Itu yang bisa mungkin yang sampaikan. Iya, terima kasih. Budaya kita menggunakan masker dan cuci tangan sekarang ini. Baik, hal itu Bapak Ketua diyakini sebagai terhindar dari penyakit. Oke, selanjutnya Bu. Oke, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Ya, secara universal seperti yang dikatakan oleh Pak Gede tadi ya. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi itu bedanya Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau keyakinan itu kita melibatkan siswa, sedangkan kalau peraturan kita yang buat. Selanjutnya. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita juga ada prosedurnya Bapak Ibu guru. Ya, mungkin ini sudah sering kita lakukan, kita dengar. Ya, tapi saya hanya mempertegas saja. Itu yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk menuliskan ide atau gagasan tentang peraturan yang disepakati. Peraturan dulu ya. Kita munculkan peraturan kelas dulu. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi dari peraturan kelas itu nanti anak-anak akan memiliki ide dan gagasan lain yang sebanding dengan peraturan kelas. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, yang tadinya tidak boleh menjadi gunakanlah, ya, dan sebagainya. Kemudian tinjau kembali ide yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas menjadi 3 sampai 7 kalimat positif. Nah, selanjutnya meninjau, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas, lalu menempel keyakinan kelas tersebut di dinding kelas. Itulah sebagai acuan kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan secara detail lagi karena kita sudah sering kita melakukannya. Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan di kelas? Sudah? Ya, sebenarnya sudah di awal pembelajaran ya, di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Oke, sekarang sudah sampai. Kita mau nonton ini. Sudah siap untuk nonton? Iya. Baik, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ini tadi sudah kita bincang-bincang, yang ngobrol-ngobrol banyak hal. Ya, sepertinya Bapak Ibu guru sudah tahu ini posisi dirinya di mana. Ya, tadi tidak setuju karena seorang teman itu membuat kita tidak dihargai. Kemudian setuju karena seorang teman itu menurut gizi sastra begini-begini ya, dan seterusnya. Nah, inilah poin pentingnya. Ya, 5 posisi kontrol guru. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi ini, kira-kira Bapak Ibu guru berada di mana?
Oke, sekarang kita mau nonton. Ya, silakan. Ya, silakan cermati videonya. Kira-kira di dalam video itu gurunya berada di posisi mana? Silakan. Maaf Pak, saya terlambat. Gani, kamu lagi. Kamu tuh udah kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani, langsung aja, sini tangan kamu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lagi ya. Jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang ngajarin lagi. Awal lagi. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu. Tidak ada yang ditanyakan, langsung ke yang dua. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya. Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang pada waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak sebenarnya Dani. Udah, Dani, dia. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, udah tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dengar ya? Ya sudah, damai. Perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi setelah sial aja kepleset. Beneran, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah kunci dulu. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu udah masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Ah, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, ke sana itu. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Maaf ya, terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini tak sepatutnya. Lu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti itu berarti. Ya Kak, ini nanti arwah batin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum.
saya daripadanya. Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Tidak seberapa buat kamu tuh terima ya. Ayo, dibuka aja, kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah, ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu, biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga baikkan. Terima kasih. Iya, bagaimana filmnya Bapak Ibu? Keren? Sebenarnya ada lagi satu film yang membuat kita menangis terseduh-seduh ya. Nanti kalau ada waktu saya akan share tayangkan kembali. Nah, saya mau tanya, tadi kan ada kalimat menyatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Apakah penghargaan itu efektif, Bapak Ibu? Tergantung. Ya, oke. Nah, dari video tadi yang saya mau tanyakan adalah, sudahkah bisa membuat Bapak Ibu emosinya meningkat? Menurun. Ada yang menangis? Iya. Sama Bapak Ibu, ketika saya menyaksikan video ini, saya share-share. Aduh, besok saya dapat materi apa ya? Saya lihat video ini. Kemudian saya sudah menangis duluan Bapak Ibu ya. Saya sudah sampai begitu saya menangis ya. Tetapi film ini sangat bermakna Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya, kira-kira posisi kontrol guru yang ada pada film itu di mana? Iya, silakan. Ini emosi nih Pak. Ini emosi kayaknya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tiwi. Izin berbicara Bapak-Bapak sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Menonton video yang tadi di awal, menurut saya posisi kontrol guru tersebut adalah sebagai penghukum. Karena tanpa menyelidiki, tanpa tahu sebab siswa tersebut terlambat, guru langsung menghukum siswa. Kemudian namun di akhir video posisi kontrol guru tersebut mungkin sudah berpindah ke manajer mungkin ya, atau lebih ke teman atau manajer, karena guru tersebut sudah mulai mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya pada siswa, kemudian memberikan sedikit solusi mungkin kepada siswa. Jadi pertamanya adalah penghukum dan diakhiri sebagai teman atau manajer. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Ada mungkin jawaban lain, Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Pak Gede nangis tadi Ibu. Pak Gede, Pak Gede. Iya, terima kasih. Mungkin saya terharu melihat video seperti ini yang ditayangkan. Kemungkinan kita semua ada dalam hal seperti itu, pernah dalam hal seperti itu. Kita tidak
memungkiri hal itu terjadi, karena itulah keseharian kita, dan itu kita pun tidak bisa berpikir panjang dalam hal seperti itu menghadapi anak-anak masa sekarang. Ada satu sisi anak-anak memang ada kebenarannya seperti itu, di satu sisi juga ada anak yang terlalu tidak dihiraukan di rumah, makanya dia membuat suatu kesalahan atau ingin mencari perhatian di sekolah. Nah, disinilah kita sebagai guru diharapkan pintar-pintar memposisikan diri, yang pun sering merasa bersalah berskene pelihasan, bersketo pelihasan. Nah, seperti ini di video ini sama seperti yang disampaikan Bu Sri Susanti. Pada awalnya pasti melihat anak seperti itu, kita acap kali sebagai penghukum, baik itu penghukum untuk kebaikan dia dalam tanda kutip, tanpa kita melihat kontrol apa yang ada di belakang itu. Keinginan kita itu untuk membuat anak itu menjadi sukses. Seperti yang bilang tadi itu, kita harus bisa memecahkan permasalahan yang anak-anak alami di rumahnya, baik di perjalanan atau sampai di sekolah. Nah, dalam hal akhir, guru itu harus mampu sebagai sahabat atau sebagai manajerial bisa kita istilahnya mengatasi masalah-masalah anak yang kita lihat seperti itu. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, kamu waktu ini. Iya, dari jawaban tadi dapat saya simpulkan memang benar. Pada awalnya guru yang ada di dalam video ini dia berposisi di penghukum, ya, tanpa ingin tahu alasan anak itu dia langsung memukul tangan anak itu, ya, si Dani. Nah, kemudian setelah berulang-ulang kali dengan tidak sengaja guru ini menabrak adik daripada si Dani ini. Nah, kemudian dia memantau. Jadi guru ini berikutnya ada pada posisi memantau, dipantau. Kenapa sih? Apa sih yang membuat dia tergesa-gesa anak ini? Kemudian siapa sih kakaknya yang terlambat? Nah, mungkin itu pertanyaan yang muncul di kepala guru ini, sehingga dia ingin memantau ke rumahnya. Setelah itu dilihatlah di sana ada Dani. Kemudian ditemukanlah masalah si Dani ini. Nah, lalu guru itu memberikan solusi bagi Dani. Nah, itu kalau menurut saya, ya Bapak Ibu guru ya. Jadi videonya inspiratif sekali. Semoga bisa digunakan dalam pembelajaran yang Bapak Ibu guru geluti. Ya, silakan. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan tadi? Sudah. Ya. Silakan lanjut. Ada penghukum, ada teman, ada pemantau. Lanjut. Manajer. Nah, kalau manajer itu kalau seorang manajer ya, dia suaranya netral. Tidak seperti guru tadi, ya. Kemudian setelah itu terciptanya identitas positif atau berhasil. Ya, suatu identitas masalah itu ada keberhasilannya. Kemudian setelah itu mengajukan pertanyaan bermakna. Ya, nah, kenapa sih kamu terlambat? Guru tadi menanyakan seperti itu tidak? Tidak, tapi dengan nada tinggi ya. Dani, kenapa kamu terlambat lagi? Nah, ya. Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Nah, lalu dampaknya bagi murid adalah murid menjadi mandiri. Kemudian percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Nah, di sini kan Dani tidak memecahkan masalah sendiri, tetapi diberikan solusi oleh si guru tersebut. Ya. Oke, jadi posisinya adalah setelah penghukum dia menjadi pemantau. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, ada kasih sayang dan diterima, rasa diterima, lalu ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini selalu ada pada setiap peserta didik kita, ya, termasuk diri kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu senang dipuji?
Senang dipuji? Aduh, Butet cantik sekali. Senang gak rasanya? Iya, senang. Ya. Kemudian penguasaan, ada kebebasan. Ada kebebasan, misalnya pulang kerja. Ya, pulang kerja, aduh angkat jarisan, ada kombel. Pernah merasa begitu? Pernah? Ya, ada kebebasan yang kita rasakan. Ya. Kemudian ada penguasaan. Ya, hal yang dikuasai. Misalnya seperti berdiri di depan, seperti saya. Tadinya saya melihat semua banyak sekali orang, tapi setelah saya jalani ternyata enjoy saja ya. Jadi saya sudah menguasai situasi. Itu ya kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang, rasa diterima, kemudian bertahan hidup. Gitu. Selanjutnya. Nah, di sini ada 4 kalimat. Aku senang main kejar-kejaran bersama Bu Guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan dasar yang mana? Iya, kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Iya, kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin Bu Guru kejar aku. Iya, penguasa. Ya. Lalu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, kebebasan. Oke, silakan lagi. Nah, ini ada dunia berkualitas. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Saya tanyakan 2 saja. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Oh, ada. Saya mau tanya Bapak kepala sekolah sih. Ini siapakah orang yang terpenting dalam hidup Bapak? Iya, dari tadi. Silakan Bapak. Terima kasih. Mungkin sudah dijawab oleh Pak Gede itu sama mungkinnya data saya. Iya. Jadi orang yang terpenting dalam hidup ya pertama orang tua yang mengarahkan mendidik kita sampai ada dalam posisi ini. Ya, gitu. Kemudian itu dulu karena orang tua sudah tidak ada. Sekarang yang apa namanya yang penting ya teman hidup. Ada istri, karena bagaimana kita tergantung pada istri sekarang, apa namanya kita diurusi, kemudian ada teman untuk bercerita dan sebagainya. Nah itu untuk saat ini, nah itu yang 1 dan 2, mungkin 3, 4 masih ada lagi. Ya, nah, terima kasih. Iya, bagi Bapak kembali orang tua dan istri adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Oke. Karena orang tua memberikan pendidikan, kemudian istri menjaga dan merawat kita sebagai seorang laki-laki di dunia. Iya, ini untuk para istri ya. Oke, ada lagi jawaban lain? Tidak? Iya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tadi nilai kebajikan ada 5. Ya, belajar Pancasila dan seterusnya. Ya, kira-kira nilai kebajikan apa dari ke-5 poin ini yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Bu Dewi. Nilai kebajikan yang menurut saya penting dari 5 nilai itu adalah nilai yang pertama itu keterangan yang takwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa itu? Karena ketika kita meyakini kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa semuanya itu sudah tercakup semuanya gitu loh. Ya. Kalau di ini tuh hablumina nas, jadi kepada Tuhan dan kepada sesama gitu. Jadi ketika kita mempercayai kepada Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Iya, terima kasih. Oke, nilai kebajikan yang diyakini Bu Karen adalah nilai Tuhan. Beriman dan bertakwa. Dengan beriman dan bertakwa segalanya akan dipermudah. Baik.
terakhir. Nah, kita nonton lagi, tapi nontonnya cuma 5 menit ya. Mau nonton lagi? 5 menit pas, oke. Bapak Ibu, terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah yang sangat efektif dalam lingkungan pendidikan ya saat ini ya. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru buat, yang sudah Bapak Ibu guru rancang di awal pembelajaran. Ya. Baik, untuk itu saya akan menampilkan sebuah video. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan dicermati. Dan kira-kira apakah ketiga poin ini dijalankan oleh guru yang ada di dalam video? Selamat siang Luna. Siang Pak. Luna sudah sholat dulu? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, Luna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik kan? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna itu mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Jadi ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ini masih ingat tidak keyakinan baris kita yang sudah kita buat pada pertemuan dulu? Ingat. Apa nanti yang kita rasakan? Jujur. Dalam bertindak. Iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah,
waktunya. Oke, kemudian berdoa kepada ya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya kita tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Apa sebenarnya? Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, video tadi menarik tidak? Menarik. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang. Bagaimana kira-kira? Gimana perasaan Bapak Ibu ketika menyaksikan video yang tadi? Tercerahkan, baik. Baik, dari video itu apakah sudah ada menstabilkan identitas? Ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Bapak Ibu guru, Bapak guru dalam menggali permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada. Apa alasan? Siapa tadi namanya, lupa saya. Ade untuk melakukan perbuatan tidak jujur tadi, sudah ada ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, adakah menanyakan ke kelas? Ada, baiklah. Itulah contoh segitiga restitusi dalam menggali permasalahan-permasalahan untuk anak didik kita ya Bapak Ibu guru. Baik, adakah yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah jelas? Sudah berkering. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya imbaskan, semoga Bapak Ibu guru bisa praktekkan juga di dalam kelas. Satu hal yang saya sampaikan di sini, saya tidak menggurui, saya masih belajar. Terima kasih banyak atas waktu dan interaksi Bapak Ibu guru hari ini. Saya tutup dengan Om Santi Om Santi Salam Alhamdulillah, salam kebajikan bagi kita semua. Iya, coba tepuk tangan lagi sekali buat diri. Dikali beli nasi untuk buka puasa. Hari ini Bu Dewi luar biasa. Ya, terima kasih. Dia tidak simpulkan lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham seperti kata Bu Sri Susanti tadi, sudah ada, mudah-mudahan sudah tercerahkan semuanya. Ya, ada filmnya apalagi. Kemudian bisa juga kita, kalau anak tadi itu kan dengan gampang mungkin gurunya menyadari kesalahannya dan sebagainya. Nah, kita punya anak siangga, misalnya siangga ya. Gimana caranya menyadari itu? Ya, menghukum sudah, gitu. Mengontrol sudah ke rumahnya, menemani sudah, gitu ya. Nah, coba nanti kita carikan solusi.